Terima kasih Pak Ketua dan para pimpinan serta anggota Komisi 8 yang terhormat. Terkait dengan kesalehan umat beragama atau kesalehan sosial umat beragama ini, yang dilakukan oleh Badan Moderasi Beragama ini mengukur melalui beberapa dimensi. Yang pertama dimensi kepedulian sosial, kemudian dimensi relasi antar manusia, lalu dimensi menjaga etika dan budi pekerti, lalu dimensi melestarikan lingkungan, dan kemudian dimensi relasi dengan negara dan pemerintah. Tentu beberapa dimensi ini dimensi yang sangat dinamis, yang naik turun gitu, sehingga setiap dalam survei yang dilakukan oleh Badan Moderasi Beragama dan Litbang ini mengalami perolehan angka yang juga tidak konstan itu. Nah, semakin baik tadi disampaikan oleh Pak Ketua, maka berdimensi-dimensi tadi semakin baik, maka kesalehan sosial dan beragama, umat beragama pun juga akan naik. Itu, namun memang ada kecenderungan-kecenderungan, misalnya ketika ada penggunaan agama sebagai alat politik, dan biasanya bertemunya momentum politik itu dengan isu-isu keagamaan itu akan menurunkan kesalehan umat beragama, Pak. Jadi tidak heran ketika misalnya di beberapa momentum politik pilkada atau pileg, pilpres atau apapun pilihan-pilihan yang berpotensi menggunakan isu-isu agama itu, maka tingkat kesalehan sosial umat beragama pun akan sedikit lebih turun. Namun begitu tentu itu bukan menjadi apologi bagi kami untuk terus berusaha agar tingkat kesalehan sosial ini tetap naik terus menerus gitu, kehidupan kesalehan sosial umat beragama di Indonesia. Kemudian soal yang terkait dengan anggaran pesantren, mohon izin Pak Hasan Basri Agus, Pak Gubernur, dibanding dengan tahun 2024 yang lalu kami menganggarkan 997.570.297.000 rupiah. Dan usulan di tahun 2025 ini 1.206.259.390.000 rupiah. Artinya aspirasi Pak Gub, Pak Hasan Basri Agus sudah kami laksanakan gitu. Itu kemudian terkait dengan alokasi eselonsi di BPJH. Kami setuju Pak bahwa kalau BPJPH ini tidak dibuat satker sampai ke daerah maka akan kesulitan. Beberapa kali rapat terbatas bersama dengan Presiden kami sampaikan hal ini, dan ini masih dalam kajian Menpan RB Pak. Mudah-mudahan kebutuhan kita terkait dengan satker khusus yang menangani BPJPH ini bisa segera disetujui, karena sekarang masih nempel di TU ya, di Kasubag TU atau di Kabag TU Pak. Tapi ini sudah kami usulkan untuk ada instansi vertikal terkait dengan jaminan produk halal ini. Kemudian terkait dengan pertanyaan tadi anggaran pesantren jangan terabaikan, demikian Bu Seli tadi sampaikan. Insya Allah tidak Bu, tadi sudah kami sampaikan, sudah anggaran pesantren juga sudah kita naikkan. Kemudian terkait dengan penerimaan P3K dari sekitar 39.000 P3K yang diterima, kita masih ada tunggakan 89.781 P3K lagi yang tahun ini ya, yang tahun ini kita harus selesaikan. Artinya akan ada penambahan anggaran signifikan. Nah, itu kemudian anggaran, terkait dengan anggaran yang belum tidak terserap Pak Iskan, kami perlu sampaikan bahwa Kementerian Agama ini mendapatkan peringkat ketiga dari 10 kementerian lembaga yang memiliki anggaran terbesar secara serapan. Kami menyerap anggaran 97,95%, ini peringkat ketiga dari seluruh kementerian dan lembaga, dan tentu sisanya dikembalikan kepada negara Pak. Kami tidak bisa menggunakan sisa serapan itu untuk digunakan untuk beasiswa. Maksud saya yang di pendidikan Pak, berapa yang tidak terserap? Kalau di pendidikan Pak, serapan di pendidikan itu 97,75%. Jadi kalau dirinci Pak, pagunya itu 62,89 triliun dan realisasinya 61,79 triliun. Jadi masih ada sisa memang besar, cukup besar 1,1 triliun Pak.
yang tidak terserap bisa itu di Kementerian Pendidikan ya Pak ya, Menteri ya. Di pendidikan berarti ya. Bisa dari mana-mana. Oh ya. Bisa dari mana-mana, Pak. Jadi barangnya ada di mana-mana nih gitu ya. Iya. Oke, makasih. Terima kasih, Pak. Nah, soal APBN memang kurang berkualitas menjadi problem, Pak, sehingga Presiden pada tahun ini menginstruksikan kepada seluruh menterinya agar membuat birokrasi itu berdampak. Ini memang menjadi pekerjaan rumah, betul kata Pak Iskan, bahwa ini pekerjaan rumah bagi semua kementerian, termasuk nanti menteri baru yang akan berada di kabinet Prabowo Gibran. Jadi dampak dari birokrasi ini harus benar-benar terasakan oleh masyarakat, bukan hanya dirasakan oleh birokrat saja. Kalau hanya terasakan oleh birokrat saja, ya itu nggak ada gunanya menurut saya anggaran yang sekian banyak. Dan kita pasti setuju untuk hal itu.